Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amiruddin. Saya sekolah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Sejarah Peradaban Islam, semester 6. Saya akan menjelaskan atau mengumpulkan ujian akhir sekolah yang mana pada mata kuliah kajian naskah sejarah. Di sini saya akan berusaha mereview buku yang dikarang oleh Hamsi dengan judul Hamzah Fansuri Penyair Sufi Aceh. Saya akan menerangkan 4 poin di dalam buku tersebut. Yang pertama, identitas buku, dan yang kedua, simbiosis buku, yang ketiga, isi buku, dan yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Baiklah, untuk yang pertama yaitu identitas buku. Buku yang saya temukan, yang mana saya menemukannya di Google dengan berbentuk PDF yang berjudul Hamzah Fansuri Penyair Sufi Aceh. Di dalam buku tersebut saya tidak menemukan kapan terakhir kali buku tersebut diterbitkan, akan tetapi di situ ada penyunting yang bernama Abdul Hadi dan kata pengantarnya disebut juga pengarang buku yaitu Profesor Hamsi. Penerbitnya yaitu di Rotkala. Buku ini mempunyai tebal halaman yaitu sekitar 109 halaman dan dengan diameter 4-5 cm. Itu buat identitas buku. Di kepemerintahan Sultan Aliuddin Malikus Saleh pada tahun 659 atau yang bertepatan dengan 1261 Masehi. Banyak ulama besar dan negeri-negeri Persia yang datang ke sana, yaitu untuk mengajar di pusat-pusat pendidikan Islam yang bernama Dayah, maupun untuk menyambungkan tenaga mereka ataupun membantu mengembangkan pembelajaran Islam di daerah sana. Salah seorang ulama besar yaitu nenek moyangnya Ali dan Hamzah dipercayakan oleh kerajaan untuk memimpin pusat pendidikan yang bernama Dayang Belang Pria. Ulama besar tersebut terkenal dengan nama Syekh Al-Fansuri. Hatta keturunannya yang menjadi ulama menjadi Al-Fansuri. Sehingga maksud dari itu ialah ketika Ali dan Hamzah ini ingin berusaha mengembangkan ilmu pengetahuannya, yang mana dia itu belajar di salah satu ulama yang berhasil mendirikan Dayang Sah Pria ini, yang mana ketika ulama tersebut berhasil menciptakan atau berhasil mencetak ulama-ulama besar yang akan meneruskan dakwanya, yang mana ulama tersebut biasanya dikenal dengan sebutan Al-Fansuri. Pada masa Kesultanan Aliuddin Riyad Shah Saidil Mukammir memerintah kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 997 sampai 1011 Hijriah, yang mana 2 orang ulama tersebut mempunyai keturunan, yaitu dari Syekh Al-Fansuri. Syekh Al-Fansuri tersebut berhasil mendirikan sebuah pusat pendidikan Islam di pantai barat di daerah Aceh, yaitu di daerah Singkel. Ketika Ali ini sudah berhasil menjadi Syekh Al-Fansuri, maka dia itu mendirikan sebuah dayat lipat payang Kajang di daerah Simpang Kanan Sumatera. Sedangkan adiknya yang bernama Hamzah, dia juga berhasil mendirikan Dayah Oboh di Simpang Kiri Rundang, yang mana Hamzah ini juga dikenal dengan Syekh Hamzah Al-Fansuri, karena Hamzah dan Ali 2 orang bersaudara yang berhasil menjadi ulama atas didikan Syekh Al-Fansuri. Sehingga Syekh Al-Fansuri ini ketika berhasil mendidik anak-anaknya ataupun murid-muridnya, ketika muridnya berhasil menjadi ulama besar, maka ulama-ulama tersebut atau guru atau murid-murid tersebut ketika menjadi ulama, maka dia itu diberi gelar Al-Fansuri. Pada tahun 1001 Hijriah, Syekh Ali Al-Fansuri dikaruniai seorang putra, yang mana putra tersebut diberikan nama Abdul Rauf. Yang kemudian Abdul Rauf tersebut menjadi salah seorang ulama besar yang bergelar Syekh Abdul Rauf Fansuri. Syekh Abdul Rauf Tengku Syekh Khawalak Al-Fansuri, yang mana Abdul Rauf tersebut
sebagai salah seorang lawan besar filsafat ketuhanan yang biasa disebut dengan Wahdatul Wurud. Baiklah, materi yang ketiga itu isi ataupun ringkasan isi dari buku tersebut. Ringkasan isi yang mana buku Hamzah Ali Al-Fansuri Ahmad Hamsi ini menceritakan ataupun menceritakan kehidupan serta pendidikan Hamzah, yang mana Hamzah Ali Al-Fansuri di dalam buku tersebut tidak tertera ataupun belum diketahui asal mula datangnya dari mana. Hanya saja ada beberapa sajak yang mengatakan ataupun yang mencirikan tanah kelahiran Hamzah Ali Al-Fansuri. Sajak tersebut berbunyi, Hamzah ini asalnya Fansuri, mendapat wujud di tanah syair nahwi, beroleh khalifat ilmu yang ali daripada Abdul Qadir Sayyidil Jailani. Maka sajak tersebut menerangkan bahwa nenek moyangnya Hamzah Al-Fansuri ialah bahwa beliau salah seorang pengikut tarekat Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama tasawuf yang terkenal. Dalam sajak yang lain dijelaskan bahwa beliau pernah hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Ali bin Riyad Shah keempat, yaitu Sayyidil Mukamir, pada tahun 997 sampai 1011 Hijriah. Dalam sajak yang lain, Syah Alam Raja yang Adil, Raja Kutub Sempurna Kamil, Wali Allah Sempurna Wasil, Raja Arif lagi Mukamil. Sajak tersebut yang mana diciptakannya untuk waktu Hamzah sedang berada di kota Kudus, yaitu di daerah Baitul Maqdis atau di Darussalam, Palestina. Dijelaskan bahwa tanah airnya adalah tanah Aceh. Jadi ada yang mengatakan Hamzah Ali Al-Fansuri ini yang lahir di daerah Aceh, dan juga ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah Ali Fansuri ini berasal dari daerah Persia. Ketika Hamzah Ali Al-Fansuri ini merantau, yaitu entah di daerah Kudus, Palestina, Hamzah menerangkan bahwa rumahnya atau tempat lahirnya yaitu di Baitul Makmur. Nama lain adalah Aceh Darussalam. Tegasnya di Kampung Oboh, Simpang Kiri Singkel, yang telah berubah namanya menjadi Negeri Fansuri semenjak Hamzah mendirikan dakwah dan pusat pendidikan Islam di kampung tersebut. Ada seorang profesor yaitu Dr. Naguib Alatos dalam sebuah ceramahnya di depan para sarjana di Darussalam Aceh pada awal tahun 70-an. Beliau menerangkan bahwa Hamzah Al-Fansuri adalah pujangga Melayu terbesar pada abad ke-16 atau ke-17, dan juga salah seorang penyair sufi yang tidak ada taranya pada zamannya itu, ataupun yang tidak ada tandingannya pada zamannya itu. Hamzah Al-Fansuri juga dikenal ataupun juga bisa disebut sebagai Jalaluddin Rominya Nusantara, yang mana Hamzah Al-Fansuri berhasil menciptakan sebuah pantun pertama kali dengan menggunakan bahasa Melayu. Pengetahuannya yang luas, yang ditimbangnya di Dayah Belang Pria Samudra atau Pasai, India, Persia, dan Arabia telah mengangkat beliau di tempat kedudukan yang tinggi. Penguasanya akan bahasa Arab, bahasa Urdu, dan bahasa Persia telah membantu beliau untuk memahami dan menghayati tasawuf atau tarikat dan filsafat Ibnu Arabi, Al-Halaj, Al-Bistami, Maghribi, Syah Nikmatullah, Dalmi, Abdullah Jalili, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Jailani, dan yang lainnya. Sepanjang Hasmi mengetahui, ada 5 karya tulis yang berhasil ditemukan oleh Hasmi, yaitu karya tulis Hamzah Ali Al-Fansuri. Kemungkinan ada beberapa karya yang belum ditemukan, akan tetapi Hamzi hanya berhasil menemukan 5 karangan buku yang berhasil ditulis oleh Hamzah Al-Fansuri
dan juga dikembangkan buku tersebut sampai sekarang. Satu yaitu kitab Asraul Arifin fi Bayani Ilmi Suluk wa Tauhid yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu thariqat. Dalam kitab ini tersimpan ajaran-ajaran beliau, yaitu ajaran Hamzah Ali Al-Mansuri. Kedua, Syurabul Asyikin yang membicarakan atau masalah-masalah thariqat, syariat, hakikat dan ma'rifat. Yang ketiga, Al-Muntahi yang membicarakan masalah-masalah tasawuf. Yang keempat, Rubai Hamzah Fansuri, yaitu syair sufi yang penuh butir-butir filsafat. Yang keempat, yaitu syair burung unggas. Yang mana yang kelima ini ialah syair burung unggas ini sebagai sajak sufi yang di dalam maksudnya untuk apa? Untuk memberitahukan kepada manusia bahwa yang telah menjadi insanul kamil tidak ada lagi pembatasan antara dia dan mahabbahnya, karena insan kamil telah memanfaatkan dirinya ke dalam diri kasihnya yang dirindukannya. Baiklah, materi yang keempat yaitu kelebihan buku. Kelebihan buku di sini ialah yang mana ketika kita ingin membaca dan isinya dari beberapa kata, memang di situ alur yang mana menceritakan Hamzah Ali Al-Mansuri terpotong. Akan tetapi di dalam buku tersebut yaitu menarik perhatian para pembaca untuk menggali lagi siapa sebenarnya Ali Al-Mansuri, dan juga di dalam buku tersebut ada beberapa kata-kata yang mana membuat pembaca itu membingungkan para pembaca, karena Syekh Hamzah Al-Mansuri itu ialah orang yang memegang teguh kepada tasawuf, sehingga ketika kita ingin membaca karangan bukunya, maka kita harus lebih utama mendalami beberapa ilmu tasawuf ataupun sufi, supaya untuk mempermudah kita juga memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Ali Hamzah Al-Mansuri. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.